Penipuan pelunasan pinjaman bank hanya dengan membayarkan 10% sisa pinjaman berhasil diungkap Satreskrim Polres Blitar Kota. Tersangka menjanjikan sisa hutang para korban akan dilunasi oleh negara melalui jalur agenda presiden. Akibatnya kerugian yang harus ditanggung negara mencapai 2,2 miliar rupiah. Makrus Saifuddin, 60 tahun warga Desa Ngoran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar ditahan aparat kepolisian usai menipu 38 debitur Bank BRI untuk melunasi hutangnya. Makrus menjanjikan sisa hutang para debitur ini akan lunas melalui jalur agenda presiden setelah melakukan pembayaran 10% dari sisa pinjaman. Tersangka meyakinkan para korbannya jika ada program pemerintah bagi pemilik pinjaman BRI dengan jaminan sertifikat rumah akan dilunasi oleh pemerintah dengan syarat membayarkan 10% dari sisa hutangnya. Guna meyakinkan para nasabah, tersangka meminta korban melengkapi sejumlah berkas seperti KTP hingga sisa pinjaman untuk melengkapi dokumen yang dijanjikan hendak diserahkan pada pemerintah. Setelah mendapat tanda terima dari tersangka yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat, para korban diminta menghubunginya saat didatangi penagih hutang dari BRI. Dengan 1 unit pistol airsoft gun, tersangka dapat mengusir debt collector yang berusaha menagih para korban. Selanjutnya, korban yang menjadi pelapor merasa curiga setelah didatangi pihak bank yang menjelaskan angsuran miliknya belum juga dilunasi. Korban lalu melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib dengan kasus penipuan. Seolah-olah nanti akan lunas, itu bahwa itu tidak benar. Itu yang terjadi. Kemudian kami mengharapkan pelaku ini mendatangi para nasabah seolah-olah menunjukkan dengan beberapa dokumen yang tadi disebutkan, ketika sudah membayar mendapatkan dokumen tadi, kemudian membayar 10% dari total pinjaman, dianggap sudah lunas. Nah, ini ada beberapa masyarakat yang menjadi korban, jadi dibimbingi demikian, nanti akan dijelaskan berapa jumlah kerugian negara akibat dari praktek ini atau dari Bank BRI. Sebanyak 38 debitur dari wilayah Kabupaten dan Kota Blitar menjadi korban kasus penipuan ini dengan jumlah 2,2 miliar rupiah. Kerugian yang harus ditanggung negara. Kini tersangka terancam dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan.